Akar 625 membawa kita pada angka 5, akar 6, 2 lebih. 25 hasilnya. Akar 441. Ujungnya 1, akar yang ujungnya 1, alternatifnya 1 atau 9. Akar 4 adalah 2. 2 dikalikan dengan kakaknya. 2 kali 3, 6. 4 dengan 6 lebih kecil. Maka gunakan yang lebih kecil. 1. Hasilnya 21. Akar 7225 membawa kita pada 5. Akar 72. 8 kuadrat. 64 bisa. 9 kuadrat. 81 lewat. Berarti kita gunakan 8. Hasilnya 85. Assalamualaikum, salam pendidikan. Ibu, bapak, dan para sahabat Key to Learning, para pemulti cerdas generasi. Jika anak kita di rumah, adik kita di rumah, atau murid-murid kita di sekolah menyaksikan kita menyelesaikan soal akar bilangan kuadrat dengan cepat, dengan sederhana, dengan manis, maka mereka akan menjadi tertarik. Pengen tahu kenapa bisa seperti itu. Muncul poin penting, mereka jadi mau tahu. Lalu muncul pertanyaan bagaimana caranya. Sahabat Key to Learning, disitulah kesempatan bagi kita untuk kemudian mengenalkan indahnya matematika, asyiknya matematika. Itu kesempatan kita membangun fondasi saintifik pada diri anak kita, adik kita, murid-murid kita. Video tutorial Taman Ilmu diikhtiarkan untuk itu. Untuk membangun fondasi saintifik generasi, fondasi saintifik pada diri anak kita, adik kita, murid-murid kita. Mari kita semai dan petik bersama. Bismillah. Sahabat Key to Learning, sebuah metode selalu dipondasi oleh konsep yang mesti jelas dan kuat. Terkait dengan akar bilangan kuadrat, kita lihat bahwa konsep sederhananya adalah sebuah akar bilangan kuadrat yang berakhiran 0. Ini konsepnya. Hasilnya tentu selalu berakhiran 0. Sebuah akar yang akhirnya adalah 1 akan memberikan kita kemungkinan untuk memperoleh hasil 1 atau 9. Yaitu akar 1 sama dengan 1, akar 81 sama dengan 9, sama-sama akhirnya 1. Dan untuk memudahkan mengingat, perhatikan bahwa 1 dan 9 itu pasangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 10. Kita lihat pasangan berikutnya. Kalau sebuah akar berakhiran 4, maka 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang muncul ekornya 2 atau ekornya 8. Akhirnya 2 atau akhirnya 8. Mudah mengingat sama, 2 dan 8 itu kalau dijumlahkan 10. Kita lihat pasangan yang lain. Pasangan 3 dan 7. Sebuah akar bilangan kuadrat yang berakhiran 9 itu akan memberikan kemungkinan 3 atau 7. 3 dan 7 kalau dijumlahkan sama dengan 10. Mudah sekali mengingatnya. Dan kita lihat sebuah akar yang berakhiran 6 juga punya sepasang kemungkinan. Kemungkinannya adalah kita peroleh 4 atau kita peroleh 6. Karena 4 kuadrat adalah 16, 6 kuadrat adalah 36. Dan sekali lagi Kak Iqbal,
Lewat kesempatan ini menunjukkan mengingat pasangan itu mudah. 4 dengan 6 kalau jumlahkan 10. Begitupun 3 dengan 7 dijumlahkan 10. 2 dengan 8 dijumlahkan juga sama dengan 10. 1 dan 9 dijumlahkan sama dengan 10. Sementara untuk yang memang berakhiran 0 sudah genap posisinya 10. Bagaimana dengan 5? Setiap bilangan akar bilangan kuadrat yang berakhiran 5 akan hasilnya juga 5. Kenapa? Karena pasangan dari 5 adalah juga 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Yuk kita lihat dalam bentuk soal-soal kajian kita. Akar 144. Metodenya sederhana. Pisahkan dua angka di belakang. Atau dengan kata lain angka satuan dan angka puluhan. 44. Sahabat Kitu Learning perhatikan bahwa angka 4 di sini dalam akar akhirnya itu muncul pada kemungkinan 2 atau 8. Jadi ini bisa memberikan kita angka 2 atau angka 8. Karena akar 4 adalah 2. Akar 64 yang akhirnya juga 4 adalah 8. Mana yang kita pilih 2 atau 8? Mari kita lihat. Caranya adalah langkah berikutnya ini akarkan. Akar 1 berapa? Betul. Akarnya adalah 1. Nah sekarang 1 ini kalikan dengan kakaknya. Kakaknya 1 kan 2. Kakaknya 2 adalah 3. Oke, kalikan ini dengan 2. 1 kali 2 sama dengan betul 2. Nah sekarang baru perhatikan 1 yang ini dengan 2 berarti ini satunya lebih kecil. 1 lebih kecil dari 2. Kalau begitu ini memberikan kita bahasa lebih kecil. Nah kalau begitu gunakan di antara angka 2 dengan 8 yang lebih kecil. Berarti angkanya adalah 2, ini yang masuk ke sini. 2. Berarti hasil kita adalah 12. Kita lihat contoh lainnya. Akar 196. Pisahkan 2 angka di belakang. Lalu perhatikan bahwa 6 akarnya hasilnya adalah 4 dengan 6. Kita akan memilih 4 dengan 6. Lihat, yang satu ini akarkan. Akar 1 sama dengan betul 1. Kalikan angka 1 ini dengan kakaknya. Kalikan 2, hasilnya adalah 2. Baru bandingkan dengan angka semula ini. Angka 1 dengan angka 2 berarti tandanya lebih kecil. Karena lebih kecil berarti angka yang dipakai adalah angka lebih kecil. Di antara 4 dengan 6 yang lebih kecil adalah betul 4. Sehingga ini membawa kita pada hasil 14. Kita lihat angka berikutnya. Angka 625. Pisahkan. 25 di belakang perhatikan ini. Hasilnya akan selalu 5. Dari ini. Sekarang akar 6. Akar 6 2 lebih. Sudah bisa kita begitu. Kenapa tidak bisa 3? Karena kalau 3 kuadrat menjadi 9 lewat. Berarti ini 2 lebih. Bisa kita tulis seperti itu. Pakai berarti hanya angka 2 yang boleh. Berarti akar 625 itu sama dengan 25. Kita lanjut melihat angka yang lainnya. Akar 961. Kita sudah akan masuk ke angka ribuan. Sisakan atau pisahkan 2 angka di belakang. Perhatikan angka yang ada di belakang ini adalah 1. Angka di belakang dalam akar 1 kemungkinannya berarti hasilnya 1 dan 9. 1 atau 9. 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81, akhirnya juga 1. Nah, untuk menentukan mana yang benar, mari kita lihat. Akar 9. Akar 9 berapa? Betul, 3. Sudah dapat, sekarang kalikan 3 ini dengan kakaknya berarti 4.
3 kali 4 sama dengan 12. Nah, perhatikan 12 ini dengan 9 besar mana? Betul, 9 lebih kecil. Kalau begitu, lagi-lagi kita mengambil angka yang kecil. Angka 1. Hasilnya adalah 31. Sekarang kita masuk ke akar ribuan. Akar 1225. Bagaimana caranya? Prinsipnya tetap sama dengan akar ratusan. Perhatikan dua angka atau pisahkan dua angka di belakang. Kita lihat 25 akar bilangan kuadrat. Kak Iqbal ulang kembali, akar bilangan kuadrat berakhiran 5 selalu hasilnya adalah 5. Berarti ini membawa kita pada angka 5. Sekarang bagaimana dengan 12? 12, 2 pangkat 2, 4 masih bisa. 3 pangkat 2, 9 masih bisa di atasnya. 4 pangkat 2, 16 lewat. Berarti yang memungkinkan di sini adalah dia hasilnya 3, kita pakai angka 3. Ini hasilnya 35. Kita lihat angka ribuan yang lain. 1444 diakarkan. Prinsip sama, pisahkan dua angka di belakang. Kalau berakhiran 4, perhatikan berakhiran 4, akar berakhiran 4 berarti kemungkinannya 2 atau 8. 2 atau 8. Yang mana yang digunakan? Mari kita lihat. Akar 14, 9, 3 kuadrat 9 masih bisa. 4 kuadrat 16 lewat. Karena ini akar 14. Berarti yang kita gunakan adalah angka 3. Sekarang kalikan 3 kali kakaknya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Perhatikan angka 14 yang ada di sini dibandingkan dengan angka 12 besar mana? Betul, tandanya di sini lebih besar. Kalau begitu, di antara 2 dengan 8 yang digunakan adalah yang lebih besar. Baik, berarti kita pakai 8. Hasil kita adalah 38. Akar 1681. Pisahkan dua angka di belakang. Yang muncul adalah angka 1. Akar bilangan kuadrat berakhiran 1 adalah antara 1 dan 9. Ini perhatikan. Berarti kemungkinan sini 1 atau 9. Untuk menentukan, mari kita lihat ke depannya. Akar 16 berapa? Betul. Akar 16 pas sama dengan 4. Kalikan dengan kakaknya. Kakaknya 4 berapa? 5. Betul. 4 kali 5. 20. Nah, sekarang bandingkan ini kembali dengan 16. Mudah sekali. 16 dengan 20 ini lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil, berarti ambil angka yang kecil. Hasilnya adalah 41. Kita lihat bilangan kita berikutnya. 2401 diakarkan. Pisahkan dua angka di belakang, ekornya, akhirnya, buntutnya adalah 1, berarti kemungkinannya adalah 1 atau 9. Nah, sekarang mari kita lihat. 24, kita akarkan. Akar 24, 4 kali 4, 16 masih bisa. Oke, 4 kuadrat masih bisa. Sekarang kalau 5 kuadrat 25 lewat karena hanya angka 24. Berarti kita dapatkan di sini hanya angka 4 atau 4 koma. Baik. Sekarang untuk menentukan 1 atau 9, kalikan 4 ini dengan kakaknya. Berarti angka 5. 4 kali 5, 20. Baru lihat sekarang 24 di sini. Besar mana dengan 20? Betul, ini lebih besar.
Kalau ini lebih besar berarti yang dipakai adalah angka besar. 1 dan 9 berarti kita gunakan angka 9 yang besar. Hasilnya di sini adalah 49. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan angka yang semakin tinggi. Akar 5776. Prinsip kita tidak berubah. Pisahkan dua angka di belakang. Baik. Dari angka 6 ini kita melihat bahwa akar bilangan kuadrat yang berakhiran 6 kemungkinannya adalah betul. Kalau bukan 4, nih 6. Mudah saja mengingatnya. Akar 16, 4, akar 36 adalah 6 sama-sama berakhiran 6. Nah sekarang untuk menentukan 4 atau 6, tinggal perhatikan yang di depan. Akar 57, kalau kita mengambil 6 kuadrat 36 masih bisa. Kita ngambil 7 kuadrat 49 masih bisa. Kita ngambil 8 kuadrat 64 lewat. Berarti yang bisa di sini adalah 7. Nah, sekarang kalikan dengan kakaknya. 7 kali 8. 7 kali 8 sama dengan? Betul. 56. Nah sekarang lihat. Di sini ada 57. Dibandingkan dengan 56, 57-nya lebih besar. Karena di sini lebih besar, maka gunakan angka yang lebih besar, yaitu 6. Hasilnya adalah 76. Kita lihat angka berikutnya. Akar 9025. Ini sudah hampir masuk puluhan ribu. Nah sekarang mari kita lihat. Caranya pisahkan. Kembali. Pisahkan dua angka di belakang. Akar bilangan kuadrat yang berakhiran 5 selalu memberikan kita hasil 5. Sekarang kita lihat yang 90. Nah, kalau kita menggunakan angka 8 kuadrat 64 masih bisa dinaikkan. Kalau kita gunakan 9 kuadrat. 9 angka 9 kuadrat 81 masih bisa. Berarti kalau kita gunakan 10 kuadrat 100 nggak bisa. Berarti yang memungkinkan di sini adalah angka 9. Karena 9 kuadrat masih di bawahnya 90. Hasil kita adalah 95. Akar 11.025. Kalau akar seratusan, oke. Kalau akar ribuan, oke. Sekarang kalau akar puluhan ribu, apakah masih bisa dipakai? Mari kita lihat. Tetap pisahkan dua angka di belakang. Akar bilangan kuadrat berakhiran 5 selalu memberikan kita hasil 5. Sekarang 110. Akar 110, 10 kuadrat masih bisa. 10 kuadrat 100. Masih bisa karena ini adalah 110. Masih bisa nanti untuk dibawa ke sini. Sekarang kalau kita pakai bukan 10 tapi di atasnya naik 11. 11 kuadrat 121 lewat. Berarti yang boleh dipakai di sini adalah angka 10. Hasilnya 105. 105 kuadrat itu adalah 11.025 atau akar 11.025 itu adalah 105. Kita lihat berikutnya. Akar 12.100. Apa yang dilakukan? Pisahkan dua angka di belakang. Nah, sekarang ketika memperoleh angka 0, nih sama dengan ketika akhirnya adalah angka 5, gunakan angka itu sendiri. Berarti di sini nanti adalah 0. Sekarang 121. Akar 121 yang bisa berapa? Betul, 11. Karena 11 kuadrat sama dengan 121. Jawaban dari akar 12.100 adalah 110. Kita lanjutkan.
Lebih tinggi lagi akar 12.769. Pisahkan dua angka di belakang. Sekarang yang muncul di belakang sekali adalah angka 9. Nih. Nah, akar yang ujungnya 9 membawa kita pada angka 3 atau angka 7. Karena 3 kuadrat 9 dan 7 kuadrat 49. Sama-sama berakhiran 9. Berarti yang mungkin di sini adalah, kalau bukan 3, 7. Nah, sekarang mari kita lihat. 127. Akar 11 kita sudah tahu itu adalah 121. Akar 12, 144 lewat. Berarti di sini yang kita gunakan adalah 11. Karena ini 127 akarnya itu antara 11 kuadrat sampai dengan 12 kuadrat. Atau Kak Iqbal suka juga menyebutnya 11, sekian. Maka kita pakai angka 11-nya. Nah sekarang, lanjut kalikan dengan kakaknya. 11 kalikan dengan kakaknya 12. Karena kalau 11 kuadrat sudah 121. Ditambah lagi berarti dia menjadi 132. Nah sekarang bandingkan dengan ini. Yang kita punya adalah 127. 127 dengan 132 lebih? Betul. Ini lebih kecil. Karena ini lebih kecil maka gunakan angka yang kecil yaitu 3. Jawaban kita untuk akar 12.769 itu sama dengan 113. Kita lanjutkan penelusuran kita dengan akar 13.689. Pisahkan dua angka di belakang. 9 muncul. Kalau begitu, kita bisa memilih antara 3 atau 7. Nah, sekarang untuk yang di depan, 136. Ini memberikan kita akar 12. Kalau kita ngambil 12 berarti 144. Belum cukup. Ini baru 136. Berarti yang kita gunakan adalah angka 11. Karena 11 kuadrat masih di bawahnya 136, yaitu 121. Nah sekarang sudah ada 11-nya. Tinggal menentukan 37 kalikan 11 ini dengan kakaknya. Kakaknya adalah 12. 11 12 itu sama dengan 132. Oke. Nah sekarang baru kita lihat. Bandingkan dengan angka ini. Hanya melihat saja. 136 dengan 132. Betul, ini ternyata lebih besar. Kalau begitu kita menggunakan angka yang lebih besar, yaitu 7, dapat sudah. Jawaban kita adalah 117. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan. Sekarang sudah masuk kita ke akar 164.025. Ini sudah ratusan ribu. Bagaimana sistemnya? Apakah masih dipakai sistem semula? Masih. Tetap saja sisakan 2 angka di belakang. Dan yang muncul akar bilangan kuadrat ujungnya adalah 5, berarti kita akan memperoleh hasil betul. Ini 5. Nah sekarang tersisa di depan 1640. Akar 1640 jangan pusing, bulat-bulatnya saja. Kalau 1600 itu kan betul 40 lebih sedikit. Berarti ini 40 lebih sedikit, 40, kita ambil saja bulatnya 40. Hasilnya dari akar 164.025 itu adalah 405. Mari kita lihat berikutnya. Bertambah besar. Akar 819.025. Sistemnya pisahkan 2 angka di belakang. Ketika yang muncul adalah ujung 25, maka
Ini membawa kita pada angka 5. Yang ada di depan sekarang ini adalah 8.190. Sahabat Q2 Learning, angka 81 di depan itu kan membawa kita pada betul 90 karena ribu. Berarti ini 90. Nah, kita pakai berarti 950 hasilnya. Itu adalah angka mulai dari ratusan yang kita akarkan dalam bentuk angka akar bilangan kuadrat. Sekarang itu sudah masuk sampai pada angka ratusan ribu. Pertanyaannya adalah, apakah bisa sampai pada angka jutaan? Mari kita telusuri. Rp1.008.016 misalnya. Angka sebanyak ini bagaimana dengan prinsipnya? Di dalam mengakarkan bilangan kuadrat tetap berlaku prinsip pisahkan dua angka di belakang. Sahabat Q2 Learning, sebenarnya kalau sudah angka jutaan itu akan lebih memudahkan. Kenapa? Karena jutaan dengan satuan puluhan di belakang sudah jauh, sehingga memungkinkan untuk kita lihat dengan alternatif. 6, akar 6 itu membawa kita pada 4 dan 6. 4 atau 6. Atau bisa juga langsung kemudian kita lihat akar 16 itu sendiri membawa kita pada betul 4. 4 kuadrat kan 16 ya. Nah sekarang yang ada adalah 10.000. Berapa tuh? 10.080. 10.000 lebih sedikit. Yang kita tahu adalah 100 kuadrat atau 100 kali 100 itu kan sama dengan 10.000. Ini 10.000 lebih sedikit. Kalau begitu berarti ini 100, kalau diakarkan 100 lebih sedikit. Akar dari 10.000 lebih sedikit berarti 100 lebih sedikit. Pakai saja 100-nya. Ini hasilnya. Kita lihat berikutnya. Akar 1.221.025. Prinsipnya, kita pisahkan dua angka terakhir. Dan Kak Iqbal tekankan kembali, di dalam menghitung akar bilangan kuadrat, maka angka 5 yang berada di belakang senantiasa membawa kita pada angka, betul angka 5. Nah sekarang bagaimana dengan 12.210? Kalau 100 kali 100, 10.000 masih aman. Nah sekarang, kalau 110 kali 110, bisa kita sebut begini, 11 kali 11. Coba lihat ya. Kalau 110 dikalikan dengan 110. 11 kali 11, 121. Ini 122. Berarti masih bisa kita gunakan. Kalau begitu, ini sama dengan 110 lebih sedikit. Ya, karena ada lebihnya sedikit. Ya sudah, berarti ini 110. Sahabat Q2 Learning, berikut ini Kak Iqbal berikan beberapa soal untuk silakan dikerjakan. Ingat ya, hindari alat hitung. Cukup dengan menggunakan tabel yang ada. Tabel mulai dari 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. Baik. Pertama, silakan dikerjakan. Akar 169 sama dengan berapa? Kemudian akar 361 sama dengan berapa? Akar 7.056 sama dengan berapa? Akar 13.225 sama dengan berapa? Akar 163.216 sama dengan berapa? Silakan Bapak Ibu bersama anak-anak kerjakan. Atau para sahabat, guru, silakan kerjakan bersama dengan murid-murid. Dan
Juga silakan dihitung akar 1.050.625. Sahabat Kitu Learning, seperti itu tadi, bagaimana kita menyelesaikan dengan mudah, dengan sederhana, dengan manis, dengan asyik akar bilangan kuadrat. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi bahkan sampai jutaan kita bisa gunakan pola ini. Penting untuk ibu, bapak, para sahabat mengingat tentang kotak yang ada, yaitu mulai dari 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. Berikutnya kita akan membahas akar-akar lain, bagian-bagian yang menarik dari matematika lain, tetap di Taman Ilmu bersama dengan metode The Maestro. Masalama, salam pendidikan.